Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem endokrin yang beranggotakan 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adneta Sintameida dari tingkat 1, kelas 1A, Prodi D3 Farmasi. Nama saya Aminul Fitriani dengan nomor NIM 242777002. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Putri Harianja dari program studi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, saya prodi dari D3 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatiara Dewi dari tingkat 1 D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantaran hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Dan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan tanpa melalui ductus, saluran. Kelenjar dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelenjar eksorin. Kelenjar yang dimiliki tubuh di mana kelenjar ini memiliki saluran untuk mengalirkan zat hasil produksinya yang biasanya berupa enzim atau sekret. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar yang ini tidak memiliki saluran untuk mengalirkan zat hasil produksinya yang berupa hormon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat hormon. Sifat hormon yang pertama yaitu bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh, atau aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang ketiga, bekerja lambat atau tidak spontan seperti syaraf. Yang keempat, tidak menghasilkan dalam setiap waktu tetapi diproduksi apabila dibutuhkan. Bahan penyusun hormon yang utama adalah protein, peptida, rangkaian asam amino, kolesterol, atau steroid. Bahan tambahannya adalah karbohidrat atau asam stenat. Secara kimia, hormon dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama ada prostaglandin, yang kedua ada leukotriene. Prostaglandin yaitu menghasilkan efek dari penyebab inflamasi dan pembekuan darah untuk meningkatkan kontraksi uterus dalam proses melahirkan dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua ada leukotriene, yaitu membantu mengatur respon imun dan menyebabkan inflamasi dan beberapa reaksi alergi. Saya akan menjelaskan tentang organ utama dalam sistem endokrin. Yang ke-1 ada hipotalamus, yaitu pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus menghasilkan faktor R releasing dan E inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Dan yang kedua ada kelenjar hipofise, terletak di dasar otak, fungsinya untuk proses reproduksi dan metabolisme tubuh melalui pelepasan hormon. Memiliki 3 lobus: lobus anterior, lobus posterior, lobus intermediate. Yang ketiga, kelenjar suprarenal. Kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon pada tubuh, letaknya di atas ginjal kanan dan kiri. Yang keempat, kelenjar pankreas. Organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak di leher, tepatnya di bawah jakun, yang merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin yang berfungsi untuk mengeluarkan
hormon metabolisme dalam tubuh. Kelenjar pineal, kelenjar ini terdapat di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin yang berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya apabila fungsi ini terganggu, maka akan mengakibatkan insomnia atau sulit tidur. Yang ketujuh adalah kelenjar platoid. Kelenjar platoid adalah kelenjar penghasil hormon platoid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan darah. Jika mengalami gangguan, maka resikonya akan mengalami gangguan pada tulang. Yang kedelapan adalah kelenjar timus. Kelenjar yang terletak di bagian rongga dan tepatnya di belakang tulang, di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil terdiri atas bagian yang berukuran yang sama. Ada kelenjar testis. Kelenjar testis ini terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon reaksin dan testosteron. Hormon reaksin berperan dalam mengatur reaksi otot-otot yang berkaitan dengan kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma sekunder dalam pria. Ada 3 macam sel yang ada di testis, yaitu ada spermatogonia dan ada spermatozoa. Ada Leydig, testosteron atau LH, Sertoli, ABP, dan FSH. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.